ya. Jadi besok kita akan melaksanakan rapid test lagi di GOR dengan metode drive-thru. Rencananya kita akan lakukan 280 peserta ya, yang kita peroleh dari ODP yang sudah terpetakan di Kota Bogor. Jadi sampai dengan hari ini ODP yang tercatat ada 416 ya, kemudian yang sudah selesai 304. Artinya dari total ODP ada 720. Nah, dari 416 besok ini belum semua kita bisa lakukan rapid test, tetapi kita coba petakan lebih detail, ada 280 dan mudah-mudahan besok bisa selesai. Kemudian juga untuk yang positif dari rapid test yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, dengan metode drive-thru, 626 rapid test yang dilaksanakan untuk 626 orang, kita memperoleh hasil ada 4 orang lagi yang positif. Oleh karena itu jumlah saat ini yang positif di Kota Bogor jumlahnya total 32 ya. Dari sebelumnya hari kemarin ada 28, artinya ada penambahan 4 orang. Nah, kemudian catatan yang meninggal dari yang positif sesuai dengan data terakhir juga ada 7. Kemudian yang dari PDP masih seperti yang sebelumnya ada 15. Jadi total yang meninggal itu 15 tambah 7 ya. Ada 22 ya, 22 yang ODP maupun PDP dan yang positif. Kita harus lebih fokus untuk melakukan pencegahan-pencegahan. Kemudian di luar berita buruk tadi ya, kita juga punya berita positifnya. Ada 7 orang PDP yang kondisinya membaik dan kita anggap sudah melewati fase kritis ya, dan dianggap sudah sembuh. Kemudian juga insya Allah kalau memang hasil swab test yang hari ini sudah diambil ya untuk Pak Bima Arya, sedang dalam proses pengolahan sampel spesimen di Labkesda ya di Jawa Barat. Insya Allah hasilnya juga baik ya, hasilnya positif, dan mungkin Pak Bima adalah positif COVID-19 pertama yang sembuh ya. Jadi kita lihat perkembangannya, kita doakan semua mudah-mudahan beliau kembali sehat dan kembali bisa memimpin Kota Bogor. Kemudian di luar ini juga kita terus mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama dengan mengalirnya terus bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan yang besar itu kita peroleh bentuknya macam-macam, ada yang APD, kemudian juga ada suplemen, ada uang tunai dan lain-lain. Itu kita tampung di gugus tugas dan kita catat dengan baik ya, dan insya Allah nanti kita akan sampaikan pertanggungjawabannya. Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, besok kita akan melakukan rapat koordinasi dengan 15 rumah sakit yang ada di Kota Bogor ya. Dari 22 kita undang ada 15 yang menurut pengamatan kita paling tidak bisa membantu upaya besar kita dalam menurunkan atau menangani COVID-19 di Kota Bogor. Jadi kita ingin beban permasalahan penanganan pasien ya, baik yang ODP maupun PDP maupun apalagi yang positif, bisa kita sama-sama tanggung bersama. Nah, tujuannya adalah memperbesar kapasitas untuk penanganan pasien positif, yaitu dengan persiapan masing-masing rumah sakit itu tentu harus memiliki ruang isolasi yang memadai dengan kompresi negatif, kemudian juga harus mempersiapkan tenaga medisnya, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan seperti APD-nya. Sebagaimana kita ketahui ya, untuk APD, contoh ya untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, per hari itu kita membutuhkan 112 APD, bayangkan. Jadi untuk 1 bulan paling tidak kita harus menyiapkan 3.000-an lebih APD yang memang saat ini APD ini menjadi barang yang langka. Dan kalaupun ada barangnya tentu mahal. Kemudian ada sebagian yang menawarkan APD
dari konveksi-konveksi, tetapi kita harus lihat apakah memenuhi syarat medis, karena sebagian petugas medis ya, khususnya dokter, tentu mereka ingin faktor safety-nya diutamakan. Nah, jadi ini yang kita bisa sampaikan hari ini. Kemudian juga dari surat edaran ya, dalam bentuk surat keputusan bersama Forkopimda, kemudian MUI dan FKUB yang sudah ditandatangani bersama, kita sudah distribusikan ya ke wilayah-wilayah. Kami terus mengharapkan respon positif dari DKM, dari tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa mematuhi upaya kita ya untuk menekan peningkatan penyebaran virus COVID ini. Jadi saya minta dengan hormat, mudah-mudahan kita semua memahami tujuan dikeluarkannya surat keputusan bersama dari Forkopimda, FKUB dan MUI. Kemudian juga terkait dengan pembentukan RW siaga corona, kita sedang terus upayakan langkah-langkahnya efektif ya, sehingga kalau RW siaga corona ini terbentuk, kita lebih bisa memastikan berapa jumlah warga terdampak yang non program keluarga harapan bisa tercatat, dan kemudian kita bisa koordinasikan untuk rencana bantuan-bantuan ke depan. Jadi ini yang sudah kita bisa update ya kepada rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat, ya, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu menjaga jarak sosial yang aman, kemudian juga memakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun, dan juga jangan berada di kerumunan. Itu adalah salah satu langkah efektif untuk pencegahan supaya kita tidak terpapar COVID-19. Kemudian apa saja, ada pertanyaan? Pembatasan skala besar bagaimana teknisnya? Jadi kita sedang mencoba ya mempelajari lebih lanjut. Apapun namanya, mau namanya pembatasan sosial skala besar, mau karantina wilayah parsial, semua itu ada resiko, ada juga manfaatnya. Tetapi yang paling penting yang sedang kita persiapkan adalah bagaimana wilayah terkecil ya bisa memperkuat diri. Ya, artinya di level RW, RT RW ini bisa betul-betul memahami bahwa COVID-19 ini adalah hal yang harus kita berikan perhatian khusus dan harus disosialisasikan lebih intens kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham. Ya. Nah, dari situ kalau memang sudah ada pemahaman, kemudian juga teman-teman di RW siaga corona ini bisa memetakan potensi dan potensi resiko, kemudian juga langkah-langkah teknis apa yang dapat memberikan solusi apabila terjadi permasalahan sosial di lingkungannya, itu yang kita prioritaskan. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di Bogor ini sebetulnya sudah ada catatan dari database kemiskinan Kota Bogor di mana jumlah penerima program Keluarga Harapan sekitar 69.000 kepala keluarga, dan kita sedang mencoba merumuskan kira-kira yang terdampak ini ada berapa banyak. Tetapi perkiraan tentu secara kasar ya, paling tidak ada 50 ribuan lah kepala keluarga lagi yang mungkin kita kategorikan sebagai mereka yang kemudian terdampak langsung akibat permasalahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian apa lagi? Stimulus bagi warga terdampak. Kalau stimulus tentu belum sekarang ya. Kita sekarang ini masih dalam proses pendataan lah ya. Karena bagaimanapun juga kan ini butuh waktu apabila ada bantuan-bantuan itu harus tepat sasaran. Tetapi memang kita akan upayakan dalam waktu singkat ya, kira-kira alokasi anggaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial ini berapa besar. Nah, ini sedang kita hitung ya.
berkoordinasi antara dinas sosial, kemudian juga dengan wilayah, dibantu oleh teman-teman dari gugus tugas dan sebagainya. Jadi sabar dulu lah. Hari ini kita masih fokus untuk besok kita lakukan rapat koordinasi dengan rumah sakit di Kota Bogor. Apalagi ke atasin lagi, tadi dari atas Pak. Terkait isu lockdown. Terkait dengan isu lockdown. Penegasannya. Kita diselesaikan. Jadi kita belum sampai lockdown. Ya, tentu kalau lockdown ini harus melibatkan bukan hanya Kota Bogor saja. Jadi Kota Bogor kan tidak bisa lockdown sendiri. Kota Bogor ini kan kota lintasan. Ya, orang-orang dari kabupaten mau kemanapun pasti harus lewat tengah-tengah Kota Bogor. Jadi kalau Kabupaten Bogor melakukan langkah-langkah drastis, apalagi DKI juga melakukan, tentu Bogor juga melakukan. Tetapi kalau Bogor sendiri tentu tidak bisa. Tetapi kita sedang mempersiapkan, ya, apapun langkah-langkah teknis yang dimulai dari wilayah. Wilayah itu kan harus paham. Ada nggak sih warganya yang terpapar, yang positif? Kemudian kan dari situ artinya apa? Artinya kesiapan wilayah untuk melakukan bantuan, ya. Jadi jangan dikucilkan. Mereka yang terpapar ini kan juga saudara-saudara kita juga. Kalau perlu kan diberikan bantuan-bantuan. Ya, karena kan selama mereka ada yang terpapar, maka keluarganya akan statusnya menjadi ODP. Nah, ODP ini kan harus melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri dalam beberapa hari kan butuh pangan, butuh yang lain-lain. Jadi tolong masyarakat memahami bahwa ini adalah permasalahan kita bersama, bukan permasalahan orang per orang. Ya, makanya harus kita bangkitkan nilai gotong royong kita. Untuk dari Pak Mas Kang Pandu, ya, Pak Dipta Pandu, Harian Kompas, Bogor sudah menyiapkan TPU sejak awal. TPU Kayu Manis sudah kita tetapkan sebagai TPU untuk COVID-19. Tetapi memang masih ada, ya, namanya beberapa warga yang melakukan, ya, penolakan. Tetapi dengan sosialisasi yang kita lakukan di Kayu Manis, alhamdulillah, termasuk juga penyemprotan disinfektan, kemudian pemberian pemahaman lebih lanjut, kelihatannya masyarakat sudah lebih paham. Ya, ada juga TPU cadangan, tapi mungkin nggak usah saya sampaikan. Kemudian dari Windy, ya, Pak Didi, apakah proyek strategis tahun 2020 terganggu akibat penanganan COVID? Ada beberapa yang lanjut, ya, seperti Otista, itu kan strategis, kemudian juga Masjid Agung, kemudian juga alun-alun. Selama ini belum ada perubahan, tetapi kita sedang mencoba melihat, ya, bagaimana teknis pelaksanaan lelang, kemudian pelaksanaan untuk pekerjaannya nanti. Nah, untuk tram ini kan masih dalam kajian. Tahun ini saja masih harus menyelesaikan kajian baik dari Dishub maupun dari Kolas, ya, kemudian juga kajian dari PT Inka. Jadi masih kita jalan untuk masalah kajian. Belum ada langkah-langkah teknis, kan. Jadi kita anggap masih on the track, tetapi kita melihat perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian Dede Supriyadi, untuk klaster Turki khusus 22 status hasil swabnya sebagian, ya? Kalau dari rapid, alhamdulillah, ya, 22 wartawan yang ini sudah selesai, alhamdulillah semuanya negatif. Ya, dengan rapid ini kan juga bisa jadi patokan bahwa yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada masalah dengan kesehatan. Kemudian Ardi Tribun, jalan masih ramai, berapa masjid juga masih menggelar sholat. Saya sudah menghitung, ya, dari wilayah, sebetulnya masjid yang sudah tidak menyelenggarakan sholat Jumat tadi, jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi jumlahnya mungkin yang masih ada sekitar 20-25%. Tapi sebagian besar yang lainnya, alhamdulillah sudah mengikutilah anjuran, mengikuti juga langkah-langkah dari
surat apa namanya keputusan bersama ya Forkopimda dan MUI dan FKUB kemarin. Apakah ada tindakan represif untuk menekan kegiatan di luar rumah? Dari Ardi 17 ya, Tribun. Kalau tindakan represif baru bisa dilaksanakan kalau keadaan darurat, ya kan? Kalau keadaan darurat sipil, kepala daerah dapat memberikan instruksi kepada penegak hukum, TNI dan Polri untuk melakukan tindakan represi. Kondisi sekarang masih dalam kondisi negara yang dianggap aman, tetapi dari sisi kesehatan kita punya masalah. Makanya yang sedang jadi pembicaraan kan apakah kita memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau berskala kecil. Nah, untuk sekarang kita lakukan persiapan dalam konteks pembatasan sosial yang berskala kecil. Jadi kita tidak ada kaitan dengan PP 21 tahun 2020 yang baru keluar kemarin. Jadi kita persiapannya adalah memperkuat kondisi masyarakat di tingkat bawah ya agar paham, kemudian juga langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan di tingkat masyarakat. Nah, itu insya Allah akan menjadi kekuatan kita menghadapi COVID-19 ini. Berapa dianggarkan dan dari mana ya? Update anggaran untuk penanganan COVID dari Pandu juga ya, Pradipta Pandu. Kalau anggaran tentu dari APBD Kota Bogor. Ya, dari mana sumbernya? Dari penggeseran-penggeseran. Dua yang paling pokok. Yang pertama adalah anggaran perjalanan dinas yang sudah pasti tidak bisa kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan atau program atau kegiatan yang memang bisa ditunda ke tahun berikutnya. Kalau yang strategis yang tidak bisa ditunda tadi saya sudah sampaikan ya harus dilaksanakan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang memang masih bisa kita lakukan penundaan dan itu sumbernya dari sana. Cuman jangan lupa ya dengan kondisi seperti sekarang kan pendapatan Kota Bogor itu yang tertinggi dari sektor pajak ya, dari sektor BPHTB kemudian juga dari PBB. Nah dalam kondisi seperti sekarang pertanyaannya apakah ada transaksi orang jual beli rumah? Ya, kemudian bisa menghasilkan BPHTB untuk Kota Bogor. Kemudian apakah PBB harus direlaksasi? Misalnya PBB 2020 boleh dibayar nanti 2021 misalnya kan. Nah ini juga kan harus jadi pertimbangan. Nah kalau pendapatan Kota Bogor dari sektor pajak saja berkurang, bagaimana kita memiliki uang yang cukup untuk penanganan? Makanya kita ingin tentu problem ini diselesaikan dalam waktu yang cepat sehingga semuanya bisa kembali normal dan daerah juga bisa punya anggaran yang cukup ya untuk penanganan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah kemudian juga dengan tidak beroperasinya 30 hotel di Kota Bogor. Kan hotel ini termasuk juga mall kan penyumbang PB1, pajak PB1 ya untuk Kota Bogor. Nah kalau misalnya hotelnya tidak melakukan operasional, dari mana kita dapat duit? Nah, jadi ini kalau masyarakat kompak, masyarakat sabar, kemudian bisa mempercepat proses penanganan, ya artinya kehidupan akan normal, semua akan normal dan tadi Kota Bogor dan masyarakat bisa dapat penghasilan, imbasnya pemerintah juga dapat pemasukan PAD dari sektor-sektor jasa seperti hotel dan kuliner misalnya. Apalagi? Dari ASO ya, berita satu, Pak, bagaimana terkait mudik? Bagaimana langkah Pemkot? Apakah memobilisasi mudik bersama? Kalau masalah mudik ya, ini kan masih simpang siur. Presiden sudah menyampaikan instruksi supaya jangan mudik. Kemudian tadi saya dengar juga dari Gubernur Jateng juga jangan mudik. Tetapi tadi juga di waktu yang bersamaan saya lihat pemerintah Kota Solo menyediakan kendaraan untuk mudik. Tetapi kendaraan mudik ini nanti akan diarahkan untuk langsung di karantina. Saya pikir masing-masing belum ada sudah ada ya wacana, tetapi pelaksanaan teknis di lapangannya kan bisa saja orang mudik dengan kendaraan pribadi lah, kemudian orang mudik dengan kendaraan umum tetapi tidak lapor dan sebagainya. Jadi kalau buat Kota Bogor sebetulnya kalau mau mudik dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu silahkan saja, nggak ada masalah buat Kota Bogor. Yang mau pulang ke Kota Bogor kita terima, tetapi harus sama-sama disiplin. Kalau dari daerah-daerah yang endemis ya harus melakukan isolasi diri supaya tidak menularkan kepada yang lain. Ya, kemudian apa lagi? Rencana Pemkot untuk membuat wisma bagi tenaga medis seperti apa perkembangannya? Apakah wisma itu masuk dalam
13 miliar yang dianggarkan untuk membantu medis dari The Post ya. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Litbang Tan ya, Kepala Litbang Pertanian. Kami minta fasilitas-fasilitas yang ada di Kementerian Pertanian yang ada di Kota Bogor bisa dimanfaatkan untuk menampung tenaga medis yang tidak kembali ke rumah, tetapi berada di area, misalnya di area RSUD, di area Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan area rumah sakit yang lain untuk bisa memanfaatkan wisma-wisma milik Kementerian Pertanian. Sudah ada pembicaraan dan insya Allah dalam waktu dekat mereka akan putuskan wisma mana saja yang mereka bisa pakai untuk tenaga medis kita. Jadi soal pembiayaan dan lain-lain masih kita coba koordinasikan lebih lanjut. Udah kan? Kategori sebenarnya. Hasil rapid test, bagaimana perkembangannya Pak? Lalu apakah masih dibutuhkan? Jadi kita mendapatkan tambahan 500 rapid test kit ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi yang sudah saya sampaikan, besok akan dilakukan lagi 280 pelaksanaan rapid test. Sementara masih ada 416 dari 416 ODP kita akan lakukan 280 dan kita sedang data mana yang prioritas, kemudian juga mana-mana saja yang terkait dengan penambahan baru yang positif ini harus dirapid dan itu kita akan laksanakan mulai besok jam 9 pagi di GOR Pajajaran ya. Tetapi ini by name by address nanti akan diundang. Tidak semua orang bisa datang kemudian meminta rapid test. Namanya harus ada dulu di situ, harus tercantum. Kemudian Windy Yati Retno Sumardiani, ID Kota Bogor meminta pemerintah bersikap tegas terkait aturan karantina wilayah parsial. Bagaimana tanggapan pemerintah? Nah, pemerintah Kota Bogor sudah memberikan ya konsep-konsep dari sejak awal dan keinginan-keinginan untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Ya, tetapi tidak mungkin Kota Bogor sendiri. Nah, pemerintah Kota Bogor ini kan sangat tergantung dengan DKI Jakarta, kemudian dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Untuk melakukan langkah-langkah ini harus betul-betul ada keputusan bersama. Artinya kami sih lebih cenderung kalau memang keputusan Menteri Kesehatan ya tentu akan lebih baik daripada langkah-langkah yang parsial dilakukan oleh masing-masing daerah. Tetapi kita maksimalkan terus upaya-upaya lokal ya, upaya-upaya daerah untuk menekan interaksi sosial yang tinggi dan upaya mencegah lebih menyebarnya lagi COVID-19 ini. Marle Pangembara, di luar Wali Kota Bogor, kondisi pasien positif secara umum seperti apa? Apakah ada perbedaan perawatan? Saya pikir sama ya, kita punya 8 ruang isolasi dan bertekanan negatif ya, kompresi negatif, semuanya sama, Pak Bima dengan yang lain sama, kemudian kita sudah menambah kapasitas RSUD dari 8 menjadi kurang lebih 20-an dan kita akan maksimalkan sampai ke 30-an fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk pasien dan ke depan tentu pinginnya RSUD ini juga menambah terus kapasitas untuk ruang isolasi COVID-19 ini. Kita terus upayakan itu. Dalam kondisi ini banyak karyawan yang dirumahkan bahkan tidak digaji. Apakah jaminan agar karyawan ini tidak kena PHK oleh pemerintah ketika ya tentu begini ya. Yang disebut jaminan itu apa? Kita sih intinya kita upayakan apapun ya langkah yang bisa kita ambil. Terutama kan harus disinkronkan antara kebijakan dari pusat, kemudian kebijakan dari provinsi, termasuk juga nanti kebijakan dari kota, sehingga tidak tumpang tindih. Jadi apa yang sudah dianggarkan oleh pusat, kemudian apa yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi, tentu tujuannya adalah tadi untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dalam permasalahan COVID ini. Jangan dilihat dari satu sisi itu saja. Ada 30 hotel tutup, ya, ada kemudian 6 mall yang sudah tutup, kemudian anak sekolah sudah diliburkan sejak lama, sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Kemudian juga sektor swasta yang lain juga sudah diminta untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Artinya tidak bisa kita hanya memikirkan satu sisi saja. Semua sudah terdampak ini. Ya artinya
apapun langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan nanti setelah situasinya selesai kita akan lakukan. Tetapi yang penting kita kompak dulu, masyarakat kompak dulu aja. Ya kalau kompak, ya jangan hanya masyarakat Kota Bogor aja yang kemudian patuh. Ya masyarakat di kabupaten juga harus, masyarakat DKI juga harus. Jadi ya pahamilah bahwa situasi ini situasi darurat. Jadi jangan menganggap enteng permasalahan ini. Ya, dan Bogor tadi saya sampaikan sebagai wilayah lintasan tentu sangat tergantung sama yang lain. Kalau tidak ada langkah-langkah drastis dari yang lain, apa artinya? Ya kan? Kota Bogor patuh semua, masyarakatnya disiplin, masyarakatnya paham bahwa COVID-19 ini memang sangat berbahaya, tetapi kalau yang lain tidak menganggap itu berbahaya, mau gimana? Ya, makanya perlu kekompakan dan perlu ada keikhlasan dari semuanya untuk berkorban. Kemudian terakhir ya, Raden Muhammad Rizky Mauludi, Assalamualaikum Pak Ali Wakil, hasil open bidding bagaimana, kapan diumumkan ya? Aduh, dalam kondisi ini memang kita juga sedang memikirkan, tetapi kan semua kita harus sinkronkan ya, biar bagaimanapun juga ada satu step ya, satu langkah yang harus dilaksanakan, yaitu wawancara dengan end user. End usernya siapa? Kepala daerah, saya dengan Pak Bima. Jadi supaya tidak menyalahi aturan, nanti kita segera, kan Pak Bima sekarang sudah dalam fase akhir kesembuhan beliau kan, jadi sabar dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan segera putuskan untuk open bidding ini diputuskan siapa nanti yang akan menduduki posisi-posisi yang strategis ini. Kemudian untuk semua saya ucapkan terima kasih ya, tetap jaga kondisi kesehatan, tetap stay at home ya, jangan kemana-mana dulu. Saya berharap ya semua bisa kita lalui dengan baik. Kalau memang kita semua sabar, kalau semua kita ikhlas, kita tawakal ya, insya Allah ya, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah kita bisa sholat Id dalam rangka menyambut hari kemenangan. Ya, doakan itu saja supaya semuanya bisa sama-sama berjuang, jangan terlalu lama. Nah, tapi tadi jangan Kota Bogor aja, yang lain juga ikut dong. Ya, terima kasih. Salam buat semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.